Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang mata kuliah satu materi tentang komunikasi antar budaya. Saat ini saya berada saat mengambil video ini, saya sedang berada di kota Rabat, ibu kota Maroko, untuk sebuah kegiatan yang bernama GERIS, Global Exchange in Religion and Society. Ini adalah sebuah kegiatan yang didanai oleh Uni Eropa dengan kesadaran bahwa masyarakat dunia ini semakin lama semakin plural, tetapi tidak sedikit juga masyarakat atau individu atau komunitas yang menganggap keragaman itu adalah bagian dari ancaman. Nah, saya merasa topik kegiatan ini cocok untuk dieksplorasi lebih jauh dalam komunikasi antar budaya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin memberikan contoh bagaimana komunikasi antar budaya ini merupakan sebuah topik yang sangat penting dan perlu dikaji secara serius. Karena dalam kehidupan kita di alam yang serba global seperti ini, interaksi dengan orang dari berbagai identitas, apapun identitas itu, mau budaya, agama, keyakinan, orientasi, pemikiran, dan semuanya tidak mungkin dihindari. Nah, maka saya ingin mengawali dengan sebuah cerita atau kasus. Yang pertama begini. Di dalam kelompok kami yang bernama GERIS ini, Global Exchange in Religion and Society, ini orang dari berbagai latar belakang ada. Latar belakang agama, ada Muslim, ada Hindu, ada Kristen, Katolik, dan seterusnya. Yang Muslim pun juga beragam dari berbagai macam latar belakang, misalnya ada yang modernis, ada yang tradisionalis, ada yang sufis, ada yang ortodoks, ada yang progresif, dan seterusnya. Nah, bayangkan kami semuanya berada dalam sebuah forum, sehingga diperlukan sebuah teknik komunikasi yang baik sehingga semua orang bisa menerima atau bisa memahami tentang pesan-pesan yang ingin disampaikan. Sebagaimana sudah sering kita bahas di dalam mata kuliah, di dalam komunikasi, satu hal yang ingin kita sampaikan itu adalah pesan. Maka bagaimana cara pesan itu disampaikan sebenarnya sangat mempengaruhi pesan itu sampai apa tidak. Atau pesannya itu oke, tapi apakah pesan itu sampai atau tidak akan sangat bergantung kepada bagaimana cara kita menyampaikan pesan. Nah, pertemuan kami Global Exchange in Religion and Society yang berlangsung di Rabat selama kurang lebih 2 minggu. Hari ini adalah hari kedua acara, tapi hari berapa ini sudah? Hari keempat saya keluar rumah karena keluar rumah pada hari Sabtu sampai di Rabat pada hari Minggu, perbedaan jam yang cukup lumayan. Kemudian kemarin hari pertama kegiatan, berarti hari ketiga saya keluar rumah. Kemudian hari ini adalah hari keempat. Nah, pada hari pertama kegiatan kami semua bertemu dan kemudian organizers atau panitia melakukan orientasi, dan segera terlihat di situ bagaimana kebudayaan yang dimiliki oleh seseorang itu mempengaruhi cara berkomunikasi. Nah, gitu. Atau bahwa pesan-pesan yang disampaikan melalui komunikasi itu kadang-kadang tidak sampai karena yang disebut dengan cultural hindrance atau cultural barrier. Oke. Nah, pada pertemuan pertama itu memang sudah ada jadwal yang terancang dengan baik, tapi kemudian saya memahami, kita semuanya paham bahwa dalam mengelola sebuah kegiatan itu pastilah tidak mudah, ya. Pasti selalu ada perubahan di sana sini dan ada biasa waktu sedikit bergeser dan seterusnya. Nah, ketika panitia menyampaikan
tentang sedikit perubahan yang terjadi di dalam kegiatan tersebut. Tiba-tiba seorang peserta Muslim dari Bosnia kemudian menyampaikan protes. Dia mengatakan everything should be on schedule, bahwa segala sesuatu seharusnya sudah dijadwalkan. Atau kemudian dia mengatakan everything on schedule should be followed. Jadi we have to respect everything on schedule. Apapun yang sudah dijadwalkan itu tidak boleh dilanggar. Terus terang saya agak kaget dengan hal itu, meskipun sebenarnya juga saya bisa memahami. Kagetnya begini, ternyata dalam situasi di mana orang dari berbagai latar belakang kebudayaan itu berkumpul, yang disebut dengan bukan cultural superiority ya, bukan superioritas kebudayaan, tapi nilai-nilai dasar budaya dan norma yang dibawa oleh seseorang dari masyarakat di mana dia tumbuh itu berkembang dengan tetap dibawa kemanapun. Nah, kemudian terus berlanjut, panitia menjelaskan bahwa perubahan-perubahan itu terjadi karena kita perlu melakukan penyesuaian. Perubahan-perubahan itu terjadi karena hal-hal yang di luar perkiraan kita. Dan saya sekali lagi memahami dalam sebuah komunitas internasional seperti itu sangat sulit untuk bisa mengelola acara dengan katakanlah dalam tanda petik tanpa masalah. Panitia menjelaskan bahwa perubahan-perubahan itu terjadi oleh karena yaitu tadi situasi-situasi yang dibayangkan dengan situasi yang dijalani itu kadang-kadang berbeda. Tapi dia tetap ngotot, dan kemudian peserta dari Bosnia ini mengatakan, saya dari Jerman, I am a German, artinya bukan orang Jerman, artinya dia tumbuh sangat lama di dalam kebudayaan, di dalam masyarakat Jerman. Dan bagi dia adalah jadwal itu jadwal, peraturan itu peraturan. Sehingga dia mengatakan, sulit sekali membayangkan kita bekerja tanpa jadwal, atau sulit sekali membayangkan bahwa peraturan kok tidak dipenuhi. Itu memberikan saya satu kesan ya, bahwa inilah cara komunikasi dengan mempertimbangkan budaya. Nah, itu satu. Yang kedua, pada malam ketika kami datang, kami diajak oleh panitia untuk dinner, join dinner, artinya welcoming dinner, makan malam bersama sebagai sambutan awal, welcoming. Kemudian karena belum banyak yang datang, di situ peserta dari Maroko sebagai tuan rumah, juga panitia lokal orang Maroko, kemudian beberapa peserta dari negara-negara lain, dari Afrika, dari India dan lain-lain. Kemudian kami duduk, kebetulan di sebelah saya ada satu peserta dari Maroko, dan sebelah kanan kiri saya lah, yang satu adalah seorang wartawan dan yang satu lagi adalah seorang akademisi atau dosen di sebuah universitas di Maroko. Kemudian kita ngobrol dengan menggunakan common ground sebagai seorang Muslim. Kemudian saya bercerita tentang Islam di Indonesia yang mayoritas, kemudian juga Islam di Maroko yang mayoritas dia cerita. Kemudian salah satu dari mereka bercerita bahwa we know about Indonesian people are kind, and we know this all from story of Hajj. Jadi dia bercerita bahwa keluarga mereka, kawan-kawan mereka yang biasanya pulang dari haji bertemu dengan orang Indonesia itu pasti punya kesan positif. Nah, ini amazing ya bagi saya yang berada di tengah-tengah mereka, merasa nyaman karena sebagai orang yang baru kenal, kemudian dia bercerita tentang positive sides of our culture, sisi-sisi positif kebudayaan kita atau masyarakat kita. Tentu saya merasa ini adalah hal yang sangat baik gitu ya, yang menjadikan saya merasa nyaman. Nah, lebih jauh dia juga mereka berdua ini bercerita tentang bagaimana
kebudayaan masyarakat di Maroko gitu ya. Kemudian saya juga bercerita tentang bagaimana orang Indonesia pada umumnya, kemudian di antara kami lalu terbangun saling pemahaman, at least common ground, dasar-dasar komunikasi antar budaya tadi itu. Nah, kawan-kawan sekalian, dua kasus ini sebenarnya merupakan sebuah dua kasus atau dua cerita ini merupakan sebuah basis yang bisa kita gunakan untuk mempelajari tentang teori-teori atau komunikasi antar budaya. Maka yang bisa saya garis bawahi adalah bahwa di dalam konteks pergaulan global yang bersifat multikultur atau multikultural, itu mempertimbangkan aspek-aspek di dalam kebudayaan kita atau kebudayaan orang lain itu menjadi sangat penting. Pada kasus pertama, saya melihat memang peserta dari Bosnia itu ingin menegakkan rule atau aturan, tapi kemudian yang terjadi adalah mungkin many people atau beberapa orang di dalam forum itu merasa tidak nyaman dengan sikap dia yang insist bahwa ini harus begini, harus begitu. Nah, itu oke dalam perspektif kebudayaan dia, tetapi kalau itu terjadi di dalam konteks bersama dengan orang lain dari berbagai budaya yang berbeda, kan menjadi sesuatu yang kurang nyaman. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan dari dua cerita atau pelajaran itu adalah bahwa di dalam komunikasi antar budaya ternyata sangat sulit seseorang untuk meninggalkan identitas atau norma-norma, nilai-nilai dasar yang telah tertanam di dalam dirinya. Nah, kemudian yang kedua, dari contoh kasus yang tadi saya sampaikan, kemudian kasus kedua yaitu bagaimana perbincangan saya dengan dua peserta dari Maroko tadi itu, ini memberikan kita saya secara pribadi membuat kita sebuah kesan bahwa di dalam percakapan komunikasi antar budaya itu sangat mungkin ada cultural hindrance atau cultural barrier, sangat mungkin ada halangan-halangan yang bersifat kultural, tapi itu bisa dipecahkan dengan membangun yang disebut dengan common ground. Common ground-nya itu menurut saya adalah something human, sesuatu yang bersifat kemanusiaan, sesuatu yang bersifat semua manusia sebenarnya tidak mungkin tidak mau dengan itu. Nah, maka ketika saya tidak tahu persis apakah betul-betul begitu cerita positif tentang jamaah haji Indonesia dari dua kawan saya dari Maroko itu, tapi yang saya tangkap adalah bahwa kedua kawan ini hendak membangun sebuah common ground di antara kami berdua, sehingga karena mereka berdua sudah bicara tentang positif tentang Islam, tentang Indonesia, maka saya merasa I feel safe, I feel secure. Saya merasa aman berada di mereka. Dan saya juga membalas dengan pernyataan yang kurang lebih sama dengan menyatakan saya mengatakan bahwa for us visiting Morocco is very exciting. Jadi bagi saya mengunjungi Maroko itu adalah sesuatu yang sangat dinanti-nanti, apalagi saya katakan as Indonesians, sebagai orang Indonesia, we don't need any visa to enter Maroko. Kita tidak perlu visa untuk masuk Maroko. Nah, karena itu menjadi lebih gampang, sehingga saya katakan mereka, since you don't need any visa to enter Indonesia, and also I am Indonesian, I don't need any visa to enter Morocco, so we are waiting for you coming to Indonesia. Saya bilang kami menunggu kedatangan Anda di Indonesia. Ini tentu basa-basi ya, tetapi dalam konteks komunikasi antar budaya seperti itu tadi, kita bisa memahami bahwa bahasa basi itu menjadi sangat penting karena orang lalu merasa we stand on the common ground.
kita berdiri di atas basis pijakan yang sama. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga menurut saya adalah dalam komunikasi antar budaya, tentu saja bahasa menjadi sesuatu yang sangat penting. Artinya begini, karena dalam pergaulan internasional kita tahu bagaimana bahasa itu memainkan peran. Di Maroko, karena pernah dikuasai oleh berbagai kekuatan politik termasuk dari Prancis, sehingga di banyak tempat kita menemukan bahasa Prancis menjadi second language, bahasa kedua. Nah, itu. Jadi karena itu bahasa Arab, bahasa Prancis digunakan. Nah, jika kita bisa memiliki kosakata di dalam bahasa mereka, maka ini akan menjadikan komunikasi antar budaya itu menjadi lebih gampang atau lebih mudah. Misalnya, ada yang bertanya, any of you know Arabic? Salah satu peserta dari Maroko bertanya, apakah ada di antara kalian di sini yang tahu bahasa Arab? Kemudian saya mengatakan, ana atakallamul arabiyyah qalilan. Saya bicara bahasa Arab sedikit-sedikit. Kemudian saya juga bercerita kepada mereka that I am a lecturer in Islamic law and it is impossible to teach Islamic studies without at least basic knowledge of Arabic. Jadi saya seorang dosen dalam bidang studi Islam dan sangat tidak mungkin mengajarkan hukum Islam atau Islamic studies secara umum tanpa pengetahuan, minimal pengetahuan dasar tentang bahasa. Nah, sehingga dengan begitu lalu mereka tahu, oh so you know Arabic, dan kemudian saya mengatakan yes, I know basic Arabic and maybe I can to some extent we can converse in Arabic. Dalam beberapa hal kita bisa berbicara dengan bahasa Arab dalam kegiatan ini. Nah, itu lalu sekali lagi ada secure feeling, ada perasaan aman. Jadi itu yang ketiga, bahwa menggunakan bahasa sedikit bahasa yang mereka gunakan, yang mereka miliki, itu lalu membuat mereka merasa dihormati, merasa bahwa oh berarti kamu datang ke sini di dalam kebudayaan kami, betul-betul kamu sudah punya awareness, punya kesadaran tentang kebudayaan yang dimana masyarakat akan siapa-siapa di dalam forum itu, di dalam pergaulan itu yang kita hadapi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah pengalaman kultural yang nyata yang saya alami berkaitan dengan bagaimana membangun komunikasi antar budaya dengan contoh-contoh praktis. Kemudian dengan contoh praktis itu saya berusaha untuk menurunkannya atau menariknya dalam postulat-postulat teoritis. Oke, kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya karena ini kebetulan kami akan berangkat ke sebuah tempat, sebuah kota yaitu di Casablanca untuk mengunjungi sebuah universitas di sana. Nah, saya akan lanjutkan begitu ada waktu untuk mengambil gambar dan bercerita tentang komunikasi antar budaya ini, baik secara teoritis maupun dengan mengambil contoh-contoh praktis dari apa yang saya alami dalam pergaulan internasional.